Halo guys, selamat datang. Saya mau general reading ya. Dan temanya kali ini, bagaimana teman-teman kamu melihatmu, membicarakanmu setelah mereka melihat media sosial. Saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang. Energinya juga bisa vice versa, kebolak-balik. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya akan langsung shuffle kartunya. Bagaimana teman-temanmu melihatmu, membicarakanmu setelah mereka melihat media sosial? Ya. Teman-temanmu melihatmu gitu ya, membicarakanmu. Ya, kamu orang yang hmm, penuh kasih sayang gitu ya. Kamu mampu memahami orang lain gitu ya. Ini kalau kamu seorang ibu gitu ya, atau seorang ayah gitu ya. Kayak kamu mungkin suka membagikan momen-momen saat kamu bersama anak-anak kamu, ya, sama keluarga kamu gitu. Atau kalau kamu masih single gitu ya, kamu suka membagikan momen-momen saat kamu bareng keluarga kamu, saat kamu bareng sama teman kamu gitu, dan mereka melihat kamu ini ya memahami apa yang mereka butuhkan. Kamu mampu memahami apa yang mereka apa yang keluargamu atau teman kamu inginkan gitu ya. Kamu penuh kasih sayang, kamu perhatian ya, kamu hangat. Teman-teman kamu melihat kamu ya, membicarakan kamu, kamu banyak udah kayak banyak pencapaian gitu ya. Mungkin di sini kamu sering traveling ya, sering jalan-jalan, dan kamu membagikan itu di media sosial gitu ya. Kamu suka membagikan saat kamu jalan-jalan, saat kamu liburan gitu ya, dan mereka melihat kamu deh sukses, banyak pencapaian ya. Kamu hidup kamu bahagia ya. Kamu di sini mungkin sering liburan sama teman-teman kamu ya. Atau bisa juga kamu ini orang yang apa ya? Kamu orang yang ceria ya. Kamu orang yang ramah, bersahabat ya. Kamu berteman dengan siapapun gitu ya. Jadi saat kamu jalan liburan, kamu akan dapat teman baru gitu ya. Atau bisa juga kamu orang yang responsif gitu di media sosial kamu ya, di saat mungkin teman kamu itu kayak berkomentar gitu ya di kolom komentar, kamu tuh responsif gitu ya, kamu membalas mereka, kamu ramah gitu ya. Ya, teman-temanmu melihat kamu orang yang pinter ya, cerdas gitu ya, kamu orang yang rasional, kamu pikiran kamu ini terbuka ya. Mungkin kamu kayak suka minta pendapat gitu ya sama teman-teman. Ya, kamu apa minta pendapat sama followers kamu gitu ya. Ya. Teman-teman kamu melihat kamu ya penuh kestabilan gitu ya. Kamu orang yang stabil. Ya, kamu juga sosok pelindung gitu ya. Stabil secara emosi, kamu stabil, dewasa gitu ya. Kamu juga orang yang murah, murah hati gitu ya. Mungkin kamu suka kasih giveaway gitu ya di media sosial kamu
Ya, kasih kuis gitu, kuis berhadiah gitu ya. Jadi ya teman-teman kamu melihat kamu orang yang murah hati, ya, loyal gitu. Teman-teman kamu melihat kamu orang yang penuh kedamaian gitu ya. Kamu orang yang cinta damai. Ya, nggak suka kegaduhan, ya, nggak suka konflik gitu. Ya. Jadi ya melihat media sosial kamu itu ya melihat kedamaian gitu ya. Mungkin di sini kamu nggak suka mengkritik, nggak suka menyindir gitu ya di media sosial kamu. Jadi ya ya udah yang kamu bagikan keseharian kamu ya, kerjaan kamu gitu ya. Kalau lagi ada yang hal-hal viral gitu kamu nggak apa ya, nggak membicarakan itu di media sosial gitu ya. Kan kadang ada gitu ya yang kayak suka berkomentar sama berita-berita yang lagi viral gitu ya, yang lagi trending gitu. Tapi kamu nggak suka membahas. Nah, kamu nggak suka membahas hal-hal yang lagi trending, yang lagi viral di media sosial. Tuh ya, jadi kayak melihat mereka itu melihat kamu ya, ya melihat media sosial kamu tuh ya kayak mereka melihat hmm, kedamaian gitu ya. Kamu nggak suka nyindir-nyindir, nggak suka konflik gitu ya. Ya udah kamu bagikan hal-hal keseharian kamu, hal-hal yang menghibur gitu aja. Ya, di sini teman-teman kamu melihat kamu kayak mungkin suka berdiskusi gitu ya sama uh, ya suka berdiskusi di media sosial gitu ya sama followers kamu gitu. Mungkin kayak kamu suka kayak live streaming gitu ya dan membahas kayak apa yang udah aku lakukan ya sebelum-sebelumnya gitu, kayak kamu tuh meminta pendapat gitu ya sama pengikut-pengikut kamu begitu ya, kayak mengevaluasi apa yang udah kamu lakukan gitu ya dan minta pendapat mereka gitu ya. Ini keren ya. Dan kamu orang yang intuitif ya, kamu memiliki intuisi yang tajam dan teman-teman kamu tuh melihat kamu kayak memang ada yang ngebimbing gitu ya. Mungkin kamu kayak punya mentor gitu ya di media sosial kamu yang ngebimbing kamu di media sosial kamu. Mungkin kamu punya mentor, punya pelatih gitu ya, coach gitu ya. Bisa juga atau memang ya kesuksesan kamu di media sosial kamu itu ya karena kamu mengikuti kata hati kamu ya, mengikuti intuisi kamu. Jadi kamu nggak mengikuti tren gitu ya. Kamu nggak mengikuti tren, nggak mengikuti apa yang lagi viral, nggak berusaha mencari kayak apa ya, kayak mencari sensasi untuk meningkatkan followers kamu itu tuh enggak gitu ya. Ya udah kamu alami aja gitu ya, alami ngalir aja dan apa yang kamu bagikan di media sosial kamu ya emang ya udah sesuai dengan intuisi kamu gitu ya. Atau bisa juga kamu di sini emang memiliki mentor ya, seperti yang aku katakan tadi. Ya. Kamu orang yang balance ya, kamu orang yang seimbang. Ya, mungkin kamu aktif di media sosial gitu ya. Kamu aktif, tapi kamu juga memiliki pekerjaan kamu sendiri gitu ya, pekerjaan utama kamu gitu ya. Dan kayak kamu tuh seimbang di situ antara
media sosial kamu gitu ya, sama pekerjaan kamu dan kehidupan pribadi kamu gitu. Jadi mungkin kayak kamu suka berbagi nggak cuman apa saat kamu traveling gitu ya. Jadi kamu membagikan eh, kehidupan keseharian kamu ya. Saat kamu bekerja, di saat kamu lagi nyantai, kamu juga membagikan kegiatan kamu di rumah gitu ya. Kalau kamu udah memiliki anak, udah memiliki pasangan, ya udah berkeluarga gitu, kamu juga membagikan kegiatan-kegiatan kamu sama keluarga, sama anak-anak kamu, sama pasangan kamu gitu ya. Jadi mereka tuh kayak melihat kehidupan kamu ini seimbang begitu. Ya. Bagaimana temanmu melihatmu? Ya, dari media sosialmu ya. Ya. Teman-temanmu melihat kamu orang yang fokus. Fokus dengan apa yang kamu lakukan gitu ya. Kamu fokus dengan hmm, apa yang ingin kamu raih. Fokus dengan prioritas prioritas kamu gitu ya. Ya. Jadi di media sosial kamu tuh kamu nggak suka membagikan hal-hal yang aneh gitu ya. Ya udah sekedar berbagi kegiatan kamu sehari-hari ya, berbagi pengalaman hidup gitu. Momen-momen saat kamu bersama keluarga ya, berbagi saat kamu apa kayak kegiatan kamu ya, berbagi tentang ya udah kegiatan-kegiatan kamu sehari-hari aja gitu ya. Jadi kayak nggak aneh-aneh gitulah, nggak neko-neko gitu. Seperti yang aku bilang tadi gitu ya. Kamu nggak suka kayak ikut komentar gitu ya dengan berita-berita yang lagi viral gitu tuh kamu nggak ke situ gitu ya. Jadi kamu ya udah fokus aja berbagi tentang apa ya kayak kehidupan kamu aja gitu udah gitu. Ya, mereka melihatmu membicarakan kamu gitu ya. Setelah melihat sosial media kamu, kamu orang yang kayak apa ya? Kamu bercahaya gitu ya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kamu bagi gitu ya di media sosial kamu gitu ya. Jadi apa yang kamu bagikan gitu ya dari kehidupan dari apa yang kamu bagikan kegiatan-kegiatan kamu sehari-hari itu kayak mereka itu melihat kamu banyak banyak kebaikan di dalam diri kamu gitu ya. Kamu suka membantu gitu ya. Kamu suka berbagi. Berbagi di sini kan nggak hanya bicara tentang kayak materi gitu ya. Mungkin kamu suka berbagi ilmu, suka berbagi motivasi gitu ya di media sosial, suka berbagi kayak pengalaman hidup gitu ya. Dan kamu sangat bercahaya gitu ya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kamu bagi di media sosial kamu dan itu kayak memberi inspirasi sama pengikut pengikut followers kamu gitu ya. Ya, ya temanmu melihatmu kamu orang yang kayak memiliki kekuatan batin gitu ya. Kamu orang yang fokus, fokus dengan apa yang ya udah gitu ya. Kamu fokus, fokus kamu gitu ya. Ya, kayak konsisten gitulah ya. Apa yang kamu bagikan di media sosial itu ya konsisten gitu ya. Itu aja gitu ya. Nggak ke arah-arah yang lain, nggak neko-neko gitu. Dan di sini melihat gitu ya, kamu emang apa ya, ada prinsip gitu yang kamu pegang gitu ya.
ada kayak kamu memiliki pendirian gitu ya. Ada hal-hal yang tidak boleh kamu bagi di media sosial gitu ya. Ada hal-hal yang harus kamu simpan sendiri, gak boleh kamu bagikan gitu ya. Jadi kamu tuh kayak nggak suka membagikan hal-hal yang sensitif gitu di media sosial. Terutama yang kayak berkaitan dengan emosional gitu ya. Kamu nggak suka berbagi di situ. Jadi ya netral gitu ya. Teman-temanmu melihatmu, kamu ini kadang suka, kayak mereka menyadari gitu, mereka melihat kamu suka dengan musik. Atau bisa juga kamu suka apa? Bisa menciptakan lagu di sini atau kamu membagikan kegiatan kamu, hobi kamu gitu ya, hobi kamu menyanyi gitu. Kadang kamu suka membagikan itu di media sosial gitu. Ya, kamu orang yang cerdas, kamu orang yang pintar gitu ya. Kamu memiliki rasa ingin tahu yang besar gitu ya. Kamu penasaranan gitu orangnya. Atau bisa juga kamu kayak memiliki interaksi yang aktif gitu ya, interaksi yang baik, yang hangat sama followers kamu gitu dan mungkin kamu suka berkomunikasi, kayak bertanya gitu ya, minta pendapat gitu sama followers kamu. Di sini ya yang aku rasakan gitu mereka melihat kamu tuh emang kayak suka belajar gitu ya, suka belajar, suka mencari tahu apa sih yang bisa diambil gitu dari media sosial gitu ya. Mungkin kamu di sini mendapat endorse gitu ya. Setelah kamu memiliki banyak followers, itu kamu kayak dapat endorse. Dan kamu kayak mendapat keuntungan dari media sosial kamu. Gitu ya. Jadi uh, kamu banyak belajar bagaimana caranya menghasilkan di media sosial. Bagaimana mendapat keuntungan dari media sosial itu nggak cuma berbagi, nggak cuma kayak apa? Ya mungkin awal-awal kamu cuman berbagi keseharian kamu gitu, tapi semakin meningkatnya followers, itu kamu tahu bagaimana caranya mendapatkan penghasilan dari media sosial kamu. Gitu ya. Bagaimana teman-teman kamu melihatmu, bicarakanmu di media sosial gitu ya. Kamu iya memahami ya. Kamu memahami followers-followers kamu gitu ya. Kamu memahami apa yang followers kamu butuhkan ya. Kamu tahu apa yang followers butuhkan dan itu kayak jadi peluang kamu untuk kayak mendapat penghasilan dari situ gitu ya. Mungkin kamu kayak suka berbagi apa kayak pengalaman gitu saat kamu menggunakan produk ini itu dan kamu bagikan ke followers kamu ya contoh kayak mungkin kayak followers kamu yang uh, punya masalah kulit gitu ya punya masalah dengan kayak uh, ya kulit-kulit yang apa ya kayak sensitif gitu kayak kamu beri solusi ke mereka dengan kayak memberi produk gitu ya ya akhirnya dari situ gitu ya
ya kamu mendapat keberuntungan gitu ya. Kamu mendapat keuntungan gitu ya. Kamu mendapat penghasilan di situ. Dan cara kamu gitu cara kamu mendapat keuntungan itu ya kamu dengan pendekatan pendekatan kayak memahami mereka gitu ya, memahami apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan memberi solusi kepada mereka. Begitu, iya kurang lebihnya. Iya, ya seperti yang aku katakan tadi, ya kamu memberi solusi ke mereka, memberi kesembuhan ke mereka, ya kayak akhirnya kamu kayak mengatasi masalah mereka, ya memberi solusi dengan kayak memberi solusi dari masalah mereka gitu ya, menyelesaikan masalah mereka gitu ya. Dan yang aku rasakan di sini pendekatan kamu itu dengan pendekatan yang memahami gitu ya. Jadi kayak tidak memaksa untuk kamu harus beli ini, enggak, tuh pendekatannya tuh kayak kayak seorang teman gitu ya. Dan ngasih solusi gitu, dan akhirnya kayak kamu kayak memberi kesembuhan gitu ya, memberi kesembuhan. Mungkin kayak contoh kayak orang yang memiliki masalah dengan ya kayak masalah obesitas gitu ya, kamu memberi pengetahuan sama mereka ya, terus ngasih kayak saran pakai ini gitu ya, atau dengan olahraga, dengan uh, kayak diet yang seperti seperti ini gitu, dan kamu juga kayak menyarankan mereka untuk membeli produk yang untuk mengurangi obesitas gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu gitulah ya contoh-contohnya. Atau ada juga yang memiliki masalah dengan hmm, kayak mungkin memiliki masalah kulit gitu ya. Kamu memberi solusi ke mereka, menyarankan mereka untuk pakai ini, pakai itu, pakai produk ini, pakai produk itu gitu. Dan kalau mereka tertarik ya kamu kayak menyediakan. Jadi di sini kayak eh, pendekatan kamu tuh kayak ya udah pendekatan kayak seorang sahabat gitu ya, yang apa, bukan bukan yang eh, bukan yang apa ya, ambisius gitu ya, yang harus dapat dapat pelanggan itu tuh enggak ya. Jadi ya santai gitu. Dan justru dari situ ya, jadi dari pendekatan yang seperti itu tuh kamu kayak justru kayak mendapatkan eh apa ya, kayak itu tuh kayak berkesan di mereka, kayak berkesan di mereka, dan kamu tuh kayak justru punya hubungan yang intim gitu sama mereka ya. Jadi nggak cuman sekedar kayak pembeli sama penjual itu tuh enggak. Tuh di situ ada kayak ada curhatan ya, ada ya komunikasi yang instan, ya apa yang intens gitu ya. Dan akhirnya kayak mereka tuh kayak repeat order lagi gitu ya, karena pendekatan-pendekatan yang ya tidak tidak apa tidak memaksa gitu ya, pendekatan yang ya dengan kasih sayang, dengan kepedulian itu kan kayak menghasilkan hubungan yang baik antar pembeli sama penjual, ada kepercayaan di situ gitu ya. Dan akhirnya kayak teman-teman kamu melihat ya dari kepercayaan followers kamu ya, dengan kamu membentuk kayak ikatan yang apa ya, intens gitu ya, yang aku rasakan itu kamu justru malah kayak mendapat pelanggan yang setia gitu ya, pelanggan setia ya, akhirnya ya banyak keuntungan yang kamu
ya kamu raup gitu ya dari situ. Gitu. Ya, kurang lebihnya. Ya mungkin ini nggak semuanya resonate ya dengan kamu. Oke ya, saya scan zodiaknya dulu. Di sini zodiak yang paling kenceng ada zodiak dari Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, di sini yang paling kenceng. Terus ada juga Capricorn, Taurus, Virgo juga kenceng. Di sini ada Leo, Aries, Sagittarius. Gemini, Libra, Aquarius, tapi nggak sekenceng sama zodiak lainnya ya. Oke, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih juga yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Ya, doa yang terbaik untuk kalian semua. Ya. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.